Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maldi. Halo Kuburiyun, selamat pagi. Ini bincang-bincang berkaitan dengan zikir berjamaah ya. Zikir itu jelas tujuannya yaitu adzikroh. Tujuannya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi obat kepada setiap hamba Allah. Bisa memberikan petunjuk kepada setiap mereka yang berzikir, bisa memudahkan kehidupan mereka, bisa juga membuat mereka menjadi tenang hatinya. Bukan sebaliknya zikir membuat gila gitu. Tapi kalau zikir itu membuat gila, pasti zikirnya yang tidak benar. Atau cara-caranya sudah di luar batas. Bagaimana kalau zikir itu dilakukan oleh mereka yang mengklaim aswaja, tapi kemudian selain campur baur, kemudian ada orang yang menunjukkan payudaranya sampai oh ya Allah naudzubillah. Ini zikir apaan nih? Apa ini ajaran aswaja yang mana gitu? Dalam sebuah kenyataan yang bisa Anda tonton nantinya dalam zikir yang dilakukan oleh kelompok zikir dalam sebuah majelis zikir yang diikuti oleh kaum laki-laki, kaum perempuan, campur baur lah di situ. Kira-kira ini bisa dikatakan memenuhi ajaran Islam yang mana gitu? Yang jelas kalau berbicara Islam itu, kalau kita lihat fa inna dzikra, bahwasanya zikir itu memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Itu zikir. Kemudian zikir juga tatmainnul qulub. Zikir itu memberi ketenangan ke hati, tidak sebaliknya membuat orang kesurupan. Sangat gila itu kalau zikir kemudian membuat orang kesurupan. Sudah tidak wajar lagi. Bukan lagi sebuah klaim bahwa mereka ini ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang ahlus sunnah wal jamaah sepanjang sejarah lah tidak ada zikir seperti itu. Lalu bagaimana tiba-tiba ada kelompok yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, zikirnya bermacam-macam. Ada yang baca zikir tapi bukan zikir, dicampur baur dengan bacaan itu apa? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah. Ada yang begitu tuh.
minta kepada orang-orang yang mati itu, minta kepada hamba-hamba Allah, orang-orangnya Allah, rijalul gaib segala itu. Istilah mereka kan begitu, yang banyak itu. Sampai tidak terkendali. Yang tentu saja ini, zikir harus bersih dari maksiat. Ini zikir campur baur dengan maksiat gitu. Ini yang diilu-ilukan sebagai ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah, bangga kalau ada zikir seperti itu. Bahkan menjadi tontonan. Bukan tuntunan lagi, tontonan. Dan menyenangkan. Dan dibiarkan begitu saja. Melibatkan perempuan, melibatkan laki-laki, melibatkan orang dewasa, melibatkan anak-anak. Seperti hilang ingatan mereka itu. Menjadi terbius otaknya itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Yang tentu saja sangat menyenangkan setan, bukan menyenangkan mereka yang berzikir. Sebagai bukti, sampai mereka ini mempertontonkan aurat tuh oleh kamera, sampai dipertontonkan. Naudzubillah min dzalik. Yang jelas sampai berzikir wanita lagi, sampai waduh gial, tidur kepada laki-laki dan sebagainya di dalam majelis zikir. Kira-kira ini ajaran zikir yang mana? Ahlus Sunnah yang mana ini, saudara? Hei kuburiyun, Anda kan aswaja. Jadi bagaimanalah ini benar-benar menjadi salah satu panutan tuh. Masa aswaja ngajarin zikir seperti itu gitu. Nanti dibilangin tradisi ini. Saya ungkapkan nanti zikir mulai dari pantai timur sana itu sampai pantai barat. Zikir-zikir yang tidak syariah di Indonesia ini. Yang jelas zikir tadi itu memerlukan ketenangan. Tenang, santai. Dan zikir yang sebaik-baik zikir adalah sendirian. Di tengah malam yang buta, kalau perlu itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang zikir seperti itu dianggap baik, sudah para sahabat Nabi itu orang-orang mulia, orang yang dekat dengan Nabi. Para tabiin orang-orang yang mulia yang dekat dengan para sahabat Nabi. Imam yang 4 itu orang hebat, tapi tidak pernah berzikir sampai gila seperti itu. Seandainya Nabi itu ada pada sekarang, akan marah kepada kalian karena perilaku-perilaku yang maksiat di dalamnya itu. Maksiat itu yang benar-benar disukai setan itu. Sehingga dikatakan al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Ini buktinya ini. Jadi coba lihat zikir seperti ini dari mana ini asalnya. Karena bid'ah itu sendiri mendatangkan maksiat. Masa iya bid'ah zikir bisa berkolaborasi dengan maksiat? Yang benar sajalah gitu. Yang namanya tuntunan Nabi itu berkolaborasi dengan sunnah, bukan berkolaborasi dengan maksiat. Bukan berkolaborasi dengan orang-orang yang kesurupan dan sebagainya. Bukan menambah kehidupan menjadi tidak jelas dan tidak karuan. Tapi yang namanya sunnah itu membimbing orang, apalagi mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Seharusnya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Seharusnya lebih, yaitu benar agamanya, bukan makin salah. Cuma klaimnya doang yang ahlus sunnah. Masya Allah, pekerjaannya seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.